Dan tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan lagu terakhir yang sudah kita nyanyikan tadi, firman indah dan firman ajaib, yaitu firman hidup kekal. Kita masih membaca satu bagian di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. Kita masih membaca ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-22. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. Kita baca ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Jemaat sekalian sudah dapat? Kalau belum, saya akan tunggu. Sudah dapat? Amin. Kita baca 16, jemaat bisa baca dalam hati. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Pujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kita berdoa. Bapa di surga, tiba saatnya kami mau merenungkan firman-Mu yang indah dan ajaib, yang sudah kami pegang masing-masing di tangan kami. Biarlah kuasa firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama-sama, sungguh-sungguh berotoritas dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, kita masih bicara tentang hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang percaya dengan tulus pada bagian keempat. Ingat pada bagian yang kemarin, bagian ketiga, kita bicara tentang janganlah padamkan roh. Dan hari ini kita mau fokus di dalam ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Judul khotbah saya adalah jangan remehkan nubuat, harus diuji. Dari kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-20, di situ kan dibilang janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Itu dari kata exoteneite. Exoteneite artinya jangan meremehkan, jangan anggap remeh nubuat-nubuat. Ya, nubuat ini adalah satu bagian yang sangat penting dalam Kristenan. Ada ya di masa perjanjian lama ada yang bernubuat. Sebelum Alkitab selesai ditulis ya ada orang tertentu yang Tuhan percayakan untuk bernubuat dan seterusnya. Dan sekarang, bahkan di masa-masa sekarang, kita lihat ada orang juga yang bernubuat. Dilihat, akan terjadi ini di masa depan, akan terjadi ini masa depan. Tapi sekali lagi kita harus melihat semuanya dalam terang kebenaran firman Tuhan. Gitu. Nah, Alkitab kasih pesan kepada kita bahwa jangan remehkan nubuat-nubuat. Tetapi katanya harus apa? Diuji. Itu penting. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mau bahas 2 poin penting. Orang yang tidak meremehkan nubuat. 2 poin penting yang mesti kita renungkan, kita pelajari bersama-sama. Orang-orang yang tidak meremehkan nubuat itu seperti apa? Yang pertama adalah orang yang tidak meremehkan nubuat, dia harus memperhatikan prinsip Alkitab tentang nubuat. Supaya tidak menganggap rendah atau tidak meremehkan nubuat-nubuat itu. Karena sekarang ya kan ada banyak fenomena nubuat-nubuat. Bahkan waktu COVID dulu baru dimulai, ya ada satu orang yang bilang COVID orang bernubuat COVID itu akan selesai pada tanggal berapa dan tanggal berapa. Ya, saya nak mau bilang dulu itu dari Tuhan atau tidak. Itu. Tetapi kadang orang cepat percaya sehingga orang jatuh ke dalam tipu muslihat nubuat-nubuat palsu dan seterusnya. Jadi supaya kita tidak menganggap remeh nubuat-nubuat yang tercatat di dalam Alkitab, sekali lagi yang pertama, kita harus memperhatikan dulu apa yang Alkitab ajarkan mengenai prinsip-prinsip nubuat. Supaya orang tidak salah percaya, ini nubuat dari Tuhan atau tidak. Orang ngomong seperti ini benar atau tidak dan seterusnya. Yang pertama, coba kita lihat dulu definisi nubuat yang tercatat di dalam Yesaya. Coba kita buka kitab Yesaya. Apa itu nubuat?
Yesaya pasal yang ke-41. Yesaya pasalnya yang ke-41. Coba kita perhatikan ayat 21 dan ayat yang ke-22. Yesaya pasal 41. Kita baca ayat 21 dan ayatnya yang ke-22. Ajukanlah perkaramu firman Tuhan. Kemukakanlah alasan-alasanmu firman Raja Allah Yakub. Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang terjadi. Nubuat yang dahulu, beritahukanlah apa artinya, supaya kami memperhatikannya. Atau hal-hal yang akan datang, kabarkanlah kepada kami, supaya kami mengetahui kesudahannya. Konteksnya, ini Tuhan lagi tantang sesembahan palsu dari bangsa Israel, yang terbuat dari tanah, yang terbuat dari batu, yang terbuat dari apa? Terbuat dari apa katanya? Kayu-kayu, terbuat dari barang-barang mati. Sekarang Tuhan bilang, bangsa-bangsa Israel yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang saat ini sedang menyembah berhala, coba kasih tahu ke ilah-ilah palsu kalian. Bisakah ilah-ilah kalian itu, bisa katanya apa? Maju untuk memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Karena Tuhan yang menentang. Ini kan judulnya, Tuhan menentang berhala-berhala. Nubuat yang dahulu, beritahukanlah apa artinya, supaya kami memperhatikannya, atau hal-hal yang akan datang. Nah, walaupun konteksnya seperti ini, tetapi secara tidak langsung Alkitab mau kasih tahu kepada kita definisi nubuat itu apa. Nubuat ini adalah sesuatu yang sudah pernah difirmankan dan sudah terjadi, dan sesuatu yang sudah difirmankan dan yang belum terjadi. Nah, ada orang yang melihat nubuat itu cuma sesuatu yang belum terjadi. Alkitab kasih tahu bahwa nubuat itu sesuatu yang terjadi, itu pun nubuat. Gitu. Karena itu pesan firman Tuhan. Ketika Yesaya bicara misalnya 600 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dan sudah terjadi pada waktu itu adalah nubuat yang berlaku pada hari itu. Jadi segala sesuatu firman yang disampaikan Tuhan kepada penyambung lidahnya, baik nabi ataupun siapa-siapa pada waktu itu, baik firman yang sudah terjadi pada waktu itu, maupun firman yang belum terjadi sampai hari ini dan akan digenapi nanti. Nah, itu disebut sebagai nubuat. Ada orang kan cuma bilang, oh nubuat itu cuma sesuatu yang akan terjadi nanti. Tidak, Alkitab kasih tahu sesuatu yang terjadi pun itu nubuat. Gitu. Sesuatu yang terjadi sudah nubuat. Ya, nubuat yang kita lihat dari apa? Dari sudut pandang kita ke belakang. Itu namanya nubuat. Ada nubuat yang kita lihat dari titik kita ke depan. Jadi semuanya itu mencangkup nubuat-nubuat. Tetapi walaupun konteks ini kita bicara tentang bagaimana Tuhan menantang ilah-ilah palsu yang sebenarnya tidak mampu menyingkapkan nubuat-nubuat. Siapa yang bisa menyingkapkan nubuat-nubuat? Ya, hanya Tuhan. Tuhan tantang, kamu bisa nggak kasih tahu nubuat-nubuat yang sudah pernah terjadi dan yang akan datang. Oleh sebab itu bangsa Israel malunya minta ampun ketika mereka bersekutu dengan ilah-ilah palsu. Ketika mereka datang kepada bangsa-bangsa yang tidak punya Tuhan yang benar. Waktu Israel dalam tekanan pada waktu itu, mereka punya dua pilihan. Harusnya mereka cari Tuhan yang benar. Tetapi ternyata orang Israel ini cari raja-raja lain yang penyembahnya adalah menyembah berhala, dan Tuhan bikin malu habis-habisan. Tuhan bilang, masakan kalian menyembah barang-barang mati, barang-barang yang tidak hidup, sedangkan saya bisa memberikan hidup kepada kalian. Nah, itulah nubuat-nubuat. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi itu, saya mau kasih tahu bahwa definisi nubuat itu seperti itu. Kemudian, apa sih tujuan nubuat? Coba kita perhatikan di dalam 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1. Sifat dan tujuan nubuat. 2 Petrus pasal 1. Ayat 20 dan 21. 2 Petrus 1. 2 Petrus 1. Coba kita baca ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Coba kita perhatikan ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama
Allah. Jadi sifat nubuat itu adalah firman Tuhan. Alkitab sendiri yang bilang nubuat-nubuat yang tercatat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak manusia. Karena orang yang bernubuat katanya mereka sedang apa? Membicarakan firman tuh. Mereka sedang membicarakan firman Tuhan. Jadi kalau kita mau bilang bahwa nubuat yang dari Tuhan itu adalah firman Allah. Jadi kalau di masa Alkitab masih sedang ditulis ketika Tuhan percayakan orang-orang tertentu bernubuat. Nah, nubuatnya pasti tidak salah. Kenapa? Karena yang kasih nubuat itu adalah siapa? Tuhan. Oleh sebab itu nubuat yang dipercayakan kepada orang-orang yang benar itu hasilnya benar. Tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Kalau misalnya saya nonton bola. Oh, bentar lagi Piala Dunia misalnya. Nah, Piala Dunia kan? Hari sebentar malam pembukaan Piala Dunia. Nanti malam pembukaan Piala Dunia. Nah, ada orang bilang, nanti Argentina juara misalnya. Itu bukan nubuat. Itu namanya apa? Prediksi. Atau Belanda juara, atau Brasil juara, macam-macam lah. Misalnya kalau Brasil juara dia mulai kaji pemainnya seperti ini, macam-macam gitu. Macam-macam dan seterusnya. Itu bukan nubuat. Itu namanya apa? Prediksi. Prediksi bisa salah atau tidak? Prediksi itu bisa salah. Oh, pakar sepak bola sehebat apapun. Ya. Misalnya yang terkenal di Indonesia siapa? Coach Justin. Wah, Coach Justin itu terkenal dengan apa? Analisis sepak bolanya yang hebat. Sampai kritik-kritiknya bikin orang yang suka nonton klub-klub tertentu bisa sakit hati dengarnya gitu. Nah, misalnya Coach Justin nih, dia bikin analisis sepak bola. Ini, pasti ini yang menang. Ya walaupun dia hebat pengetahuan dia dalam hal sepak bola, dia pernah latih futsal atau sepak bola, saya udah lupa. Tetapi dia bisa salah. Misalnya hari ini dia bilang Brasil bisa juara. Oke, bisa saja juara Brasil, tetapi bisa tidak juara. Artinya prediksi dia bisa salah. Tapi nubuat ini beda, saudara. Nubuat ini adalah firman yang disampaikan oleh Tuhan. Berkaitan dengan hal-hal yang akan terjadi atau yang sudah terjadi. Pak, bisa salah atau tidak? Bisa salah atau tidak? Enggak mungkin salah. Pasti terjadi. Itu sudah pasti benar. Itu loh. Itu bukan bicara prediksi lagi. Ini sudah bicara tentang apa? Sesuatu yang pasti terjadi nanti atau yang sudah terjadi. Enggak mungkin salah. Nah, itu nubuat. Oleh sebab itu, kalau kita baca tali kembali di dalam 1 Petrus pasal 1, 2 Petrus pasal 1, ayat yang ke-20 dan ayat ke-21 dikatakan bahwa nubuatan itu katanya adalah orang-orang yang berbicara oleh dorongan Roh Kudus atas nama firman Allah. Sehingga orang yang bisa bernubuat adalah orang-orang khusus, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, orang-orang tertentu dan dalam satu masa tertentu. Nah, sekarang kita mau bertanya, jadi siapa yang bernubuat? Siapa penyampai-penyampai nubuat? Kita kasih contoh, misalnya dalam perjanjian lama ada siapa? Esra 5 ayat 1. Esra pasalnya yang kelima, coba kita buka kitab Esra. Esra pasalnya yang kelima. Ayatnya yang pertama. Tetapi Nabi Hagai dan Sakaria bin Ido, kedua nabi itu katanya apa? Bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Oh, kita lihat dalam Alkitab yang pertama kita dapatkan, yang bernubuat di dalam Alkitab siapa? Ada nabi-nabi. Nabi-nabi adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan nubuat-nubuatan Tuhan. Oleh sebab itu ketika Nabi Hagai, Nabi Sakaria, Nabi Yesaya, Nabi siapapun yang tercatat di dalam Alkitab yang bernubuat, itu pasti digenapi. Tidak mungkin tidak, itu pasti. Itu pasti digenapi. Tidak mungkin tidak. Karena apa sekali lagi? Karena Tuhan yang mengkaruniakan, yang mempercayakan mereka untuk menyampaikan nubuat. Ada nabi-nabi palsu ketika dia bernubuat, Tuhan marah. Coba kita buka di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-14. Yeremia pasalnya yang ke-14.
Yeremia pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-14. Yeremia pasalnya yang ke-14. Coba kita perhatikan ayatnya yang ke-14. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi nama siapa? Namaku. Ku di situ huruf besar atau huruf kecil? Huruf besar. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Oh, jadi ada nabi palsu bernubuat dan dikecam oleh Tuhan. Tuhan bilang, ada katanya nabi palsu yang bernubuat mereka pakai nama Tuhan. Nah, itu masalahnya. Bernubuat pakai nama Tuhan. Kalau seandainya waktu itu nabi palsu bernubuat pakai nama Nebukadnezar, orang mau dengar atau tidak? Kenapa orang nggak dengar? Ya karena Nebukadnezar raja yang jahat. Raja yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau seandainya waktu itu nabi palsu ini bernubuat pakai nama Raja Ahasiweros, apakah orang mau dengar nubuatnya? Tidak mungkin didengar. Karena apa? Karena Ahasiweros adalah raja yang jahat. Oleh sebab itu nabi palsu bernubuat pakai nama Tuhan supaya apa? Orang percaya dan tertipu. Dan Tuhan bilang itu bukan berasal daripadaku. Dan kalau kita mau baca kitab Yeremia, tahu nggak nubuat nabi palsu itu apa? Nubuat nabi palsu itu kesejahteraan. Senang nggak dengarnya? Waktu Yeremia bernubuat tentang penghancuran bangsa Israel dan mereka akan dibuang ke Babel, itu muncul nabi palsu bilang nggak ada penghancuran, semuanya akan baik-baik saja. Kita lebih senang dengar yang mana? Nah, ini nabi Yeremia yang dari Tuhan, dia bilang ada penghancuran, bangsa Israel akan dibuang ke Babel selama 70 tahun. Ini yang benar, nabi dari Tuhan. Muncul nabi palsu bilang tidak ada penghancuran, semuanya akan baik-baik saja. Kalau seandainya kita belum pernah dengar kebenaran, kita senang dengar nubuat yang mana? Yang penghancuran atau yang tidak ada penghancuran? Pasti orang dengar nubuat yang enak, betul tidak? Pasti orang senang dengar nubuat yang enak. Oh iya, pasti dengar nubuat damai sejahtera. Siapa juga yang mau ada penghancuran? Siapa juga yang mau dibuang? Bangsa Israel pun pasti demikian. Kami juga nggak mau dibuang. Tapi masalahnya Tuhan bilang pasti dibuang. Oleh sebab itu, nubuat siapa yang digenapi? Yang digenapi adalah nubuat Nabi Yeremia. Akhirnya bangsa Israel dibuang ke tanah Babel selama 70 tahun. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan kita. Dan kadang tipikal penubuat-penubuat palsu itu menyampaikan sesuatu yang enak-enak, yang menyenangkan telinga, yang membuat orang lebih apa? Oh ya, saya lebih percaya kepada hal-hal yang sifatnya baik dan seterusnya. Tapi bukan berarti nubuat Tuhan selalu apa? Menakutkan. Ada juga nubuat yang baik-baik. Tapi dalam konteks ini Tuhan sedang kasih tahu bahwa bangsa Israel itu pasti dibuang. Tidak mungkin tidak. Coba kita baca lagi misalnya dalam Yeremia pasal 28. Yeremia pasalnya yang ke-28. Ayatnya yang ke-9. Coba kita perhatikan, Tuhan bilang apa di sini? 28 ayat yang ke-9. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Oh, Yeremia kasih tahu, kalau benar-benar digenapi ya, damai sejahtera, berarti betul dia berasal dari Tuhan. Tapi nggak ada. Bangsa Israel tetap dibuang. Bangsa Israel tetap dibuang. Artinya Yeremia ajak bangsa Israel untuk uji. Mana yang benar, saya atau nabi palsu ini? Bahkan Tuhan sudah berkali-kali kasih tahu, ini nabi palsu, jangan kalian percaya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ada orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan khususkan untuk menyampaikan nubuat. Dan ada beberapa nabi-nabi dalam perjanjian lama yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan nubuat-nubuat. Kemudian di dalam perjanjian baru siapa penyampaikan nubuat? Ya rasul-rasul jelas. Rasul-rasul adalah penyampai nubuat. Anda bisa baca dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-4. Ketika Rasul Paulus bernubuat tentang kehidupan orang akhir zaman nanti dan seterusnya. Tetapi kadang orang suka bilang begini, ada orang di luar rasul.
yang bernubuat. Coba kita buka Kisah Rasul pasal 21. Kisah Rasul pasal yang ke-21. Ayat yang ke-9. Sudah dapat? Kisah Rasul 21. Ayat yang ke-9. Filipus mempunyai 4 anak darah. Berarti ini perempuan atau laki-laki? Perempuan ya. Anak darah kan? 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Wah. Loh, ada rasul yang tidak bernubuat. Yang pertama kita bilang tidak semua rasul bernubuat. Memang tidak semua rasul bernubuat dalam Alkitab. Ada rasul yang bernubuat dan ada orang-orang percaya di masa rasul dalam pengawasan rasul yang dikaruniakan untuk bernubuat. Betul. Oleh sebab itu kalau kita baca lagi dalam 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayat 4 dan ayatnya yang ke-5. 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat 4 dan ayatnya yang ke-5. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Kemudian katanya, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Ya dulu kan ada banyak sekali aturan dalam berjumat dan seterusnya. Tapi yang mau kita fokuskan di sini bahwa ada orang-orang lain yang bernubuat. Nah, jadi bagaimana kita mau jelaskan ini? Yang pertama, kita harus melihat bahwa memang karunia bernubuat itu tetap ada di masa Alkitab belum selesai ditulis. Oleh sebab itu jemaat-jemaat awal ada orang-orang tertentu yang memang Tuhan percayakan karunia untuk bernubuat. Ya rasul-rasul tidak semua memang bernubuat. Paulus bernubuat, ada beberapa rasul yang lain bernubuat. Dan juga ada beberapa orang-orang tertentu yang Tuhan percayakan untuk bernubuat. Nah, tetapi yang menjadi garis besar di sini adalah karunia bernubuat itu selesai sampai kapan? Sampai Alkitab selesai ditulis. Dan orang-orang yang bernubuat di masa jemaat ini, jemaat awal, mereka bernubuat di bawah pengawasan rasul. Mereka bernubuat di bawah otoritas rasul. Gitu. Jadi sehingga ketika rasul sudah mati semua, mereka sudah pergi ke surga, tidak ada lagi karunia untuk bernubuat. Jadi karunia bernubuat itu dulu ada. Waktu Alkitab belum selesai ditulis. Dalam masa perjanjian lama, Tuhan percayakan nabi dan beberapa orang-orang yang lain untuk apa? Bernubuat. Yang mereka nubuatkan itu dicatat di dalam Alkitab perjanjian lama. Nah, di masa perjanjian baru juga ada orang-orang yang bernubuat. Ada orang-orang yang bernubuat di bawah pengawasan dan otoritas rasul. Nah, setelah semuanya ini selesai dan Alkitab selesai ditulis, maka karunia bernubuat itu tidak ada lagi atau sudah selesai. Nah, sekarang kita sudah hidup di mana Alkitab sudah selesai ditulis. Karena apa? Karena kepentingan nubuat itu adalah firman lisan. Untuk apa? Untuk nanti akhirnya memperlengkapi firman tertulis yang Tuhan sedang kerjakan. Nah, jadi ini kita sudah ada nih firman tertulis namanya Alkitab. Selesai semua. Maka tidak ada lagi apa? Karunia bernubuat. Yang ada adalah apa? Sekarang penggenapan dari nubuat gitu. Jadi tidak ada lagi orang-orang tertentu yang bisa bernubuat. Karena semua Alkitab, semua nubuatan itu sudah Tuhan catatkan di dalam Alkitab apapun nubuatan itu. Tentu nubuatan-nubuatan yang penting. Nubuatan-nubuatan yang harus memang bermanfaat kepada kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu, sekarang ada orang mengaku nabi, dia nubuatnya salah. Karena apa? Karena tidak berasal dari Tuhan. Sesuai dengan prinsip kitab Yeremia tadi, di dalam Yeremia pasalnya yang ke-14 ayat 14, Yeremia 24 ayat ke-29. Itu nubuat itu hanyalah dipercayakan kepada orang-orang yang memang Tuhan pilih untuk menyampaikan nubuat-nubuat dalam masa tertentu juga.
Dan tidak boleh bernubuat sembarangan. Sekarang ada nubuat yang dibuat-buat, bayangin. Nubuat yang dipaksa-paksa supaya apa? Orang terkejut, orang heran, kemudian orang apa? Orang terkesima dan seterusnya. Coba kita perhatikan kata Nabi Mika tentang nubuat. Kita lihat dalam 2 Tawarik 18 ayat 13. 2 Tawarik 18 ayat 13. Dua Tawarik 18 ayat 13. Ini Nabi Mika ini berhadapan dengan Raja Ahab. Kemudian ada nabi-nabi palsu lainnya sudah bernubuat tentang yang baik tentang Raja Ahab. Coba kita baca, Nabi Mika bilang apa? Ayat 12 dulu, coba kita perhatikan ayat 12 sampai dengan ayat 13. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Jadi mau disuruh nubuat dibuat-buat, ya kan? Ini pesuruh Ahab bilang, Mika, tadi kan kamu udah dengar kan, nabi-nabi itu bernubuat tentang Raja Ahab itu kan baik-baik semua. Kamu harusnya ngomong nubuat yang baik, bah. Maksudnya supaya apa? Supaya raja senang. Supaya raja senang. Tapi Nabi Mika bilang apa ayat 13? Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Mika bilang, oh enggak, tergantung apa yang Tuhan firmankan kepada saya. Kalau seandainya Tuhan firmankan nubuat tentang Ahabnya enggak benar, ya saya pasti akan nubuatkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kan sekarang ada orang misalnya bernubuat-nubuat sesuka dia. Yang pertama, dia bukan nabi. Karena nabi sekarang tidak ada lagi. Jabatan nabi itu sudah selesai setelah Alkitab selesai ditulis. Dia bilang, oh dia nabi. Dia dapat nubuat. Dan mencurigakan, nubuatnya itu seolah-olah dibuat-buat. Seakan-akan nubuatnya itu untuk bikin senang orang lain. Pernah nggak pernah dengar nggak ada satu seorang pendeta itu bernubuat untuk bikin senang orang lain? Ada yang pernah dengar nggak? Harusnya ada yang pernah dengar. Ada? Harusnya ada yang pernah dengar berapa tahun yang lalu. Nubuat presiden ada nggak yang pernah dengar? Ada ya? Bikin senang orang nggak? Bikin senang. Kita nggak usah sebut nama. Kalau nggak salah beliau sudah menghadap Sang Halik ya, kalau nggak salah. Nah, sudah menghadap Sang Halik dia. Sudah dipanggil oleh Tuhan. Tapi dulu dia pernah bernubuat. Tapi dibuat-buat. Bikin senang siapa? Ya bikin senang orang lain. Bukan untuk Tuhan. Yang pertama memang nggak ada lagi karunia bernubuat. Nggak perlu. Kalau orang mau cari tahu kehendak Tuhan, sesuatu yang akan terjadi dan seterusnya dan macam-macam, kita tinggal baca di mana? Alkitab. Selebihnya ya kita berserah kepada Tuhan. Ada orang ini nubuat, kemudian katanya dulu ada orang bernubuat begini. Ada orang bernubuat begini, dia dapat penglihatan, kemudian dia lihat waktu mulai COVID, dia bilang ini pusat COVID ini itu ada di Ada di Kutub Utara kalau nggak salah. Jadi kantornya ada di Kutub Utara, pusat penyebaran COVID. Ada dulu. Bayangin. Oh, gerejanya besar. Di Kutub Utara, pokoknya di situ semuanya macam-macam, semua mereka adalah orang-orang jahat, menyebarkan virus ini dan seterusnya ada di Kutub Utara. Bayangin. Dia kasih tahu ada di Kutub Utara. Apakah benar ada di situ? Ya nggak ada. Kenapa dia berani ngomong itu? Ya itulah orang yang mau mencari apa ya? Kesenangan manusia. Ya macam-macam lah fenomena-fenomena dulu. Yang Pak Siento suka cerita, ada orang bernubuat, katanya Tuhan Yesus mau datang di Bandung kan? Di mana itu? Sampai orang timur jual tanah dan ladang dia dari sana. Kemudian datang ke Bandung, Tuhan Yesus nggak datang-datang. Bayangin. Kita kalau baca sosial media ya, orang-orang ini gampang tertipu. Padahal kalau kita baca ini
orang-orang yang dari apa mayoritas Kristen dan seterusnya, orang-orang macam-macam. Jadi ada kan sekarang kan macam-macam teknologi ya bisa. Jadi kayak ada awan-awan putih di atas laut gitu kan. Kemudian dia edit sedikit, awannya agak berkilau makin berkilau. Kemudian di situ dia paste apa gambar apa Yesus katanya. Gambar Yesus yang sedang memberkati. Orang percaya, orang pikir itu benar-benar Tuhan Yesus. Bayangkan orang sudah bilang, aduh begitu besarnya Tuhan memberkati laut kita dan seterusnya. Ya bukan begitu caranya Tuhan memberkati laut kita. Nggak perlu ada edit, gambar diedit kemudian taruh di atas apa? Awan. Jadi orang akhirnya apa? Berpikir, oh itu Tuhan dan seterusnya. Pernah ada gak kita dapat gambar yang sama. Kita dapat gambar yang sama dengan view gambar yang sama. Tapi gambarnya bukan Yesus. Gambarnya Dewi Kwan Im. Jadi yang dulu di situ siapa? Ya kita nggak tahu ya karena cuma gambar yang ditukar. Jadi orang pikir memang Yesus ada di situ kemudian lagi lihat ke laut katanya. Nah, inilah cara orang apa menyenangkan manusia. Padahal nubuat yang benar itu ada di dalam Alkitab. Nubuat yang benar itu ada di dalam Alkitab. Jadi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Mika bilang, ya saya akan mengatakan apa yang Allah katakan kepada saya. Itu nubuat yang benar. Dan dia adalah seorang nabi. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ya kita harus memperhatikan prinsip ini. Jadi nubuatan itu. Semua nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu sudah tercatat di dalam Alkitab. Ini sudah ini. Selesai semua. Jadi kalau Anda punya Alkitab, ini semua nubuatan-nubuatan yang sudah tercatat. Tidak ada ditambah dan tidak boleh dikurang. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Ini sudah cukup Tuhan bilang. Firman Tuhan itu tidak boleh ditambah dan tidak boleh kurangi. Kalau tidak percaya coba kita buka Amsal pasalnya yang ketiga. Amsal pasal 15. Amsal 30. Amsal pasalnya yang ke-30. Ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Amsal 30. Ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegur dan dianggap pendusta. Murni. Jadi jangan ditambah dan jangan dikurang. Kadarnya sudah cukup. Dan kita sudah buka ayat yang kemarin 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Cukup untuk katanya apa? Memperlengkapi. Jadi kalau sekarang kalau ada orang bernubuat ya kita harus kritisi. Orang bilang mau bernubuat sebentar lagi Tuhan akan datang bunyi sangkakala, ya sudah dicatat dalam Alkitab, kamu nggak perlu sampaikan. Karena Alkitab sendiri yang sudah bilang. Sebenarnya dia nggak bernubuat, dia cuma baca Alkitab, ada ayatnya, kemudian dia seakan-akan katanya bilang bernubuat dan lain-lain. Ada ayat Alkitab. Oh nanti ada apa penyakit sampar, ada macam-macam, sepertiga dari bumi akan mati dan setelah saya bernubuat, sepertiga di bumi akan mati pada masa tribulasi. Ya benar, Alkitab udah catat, kamu nggak perlu bernubuat memang. Itu bukan nubuat, itu namanya plagiat. Karena yang sudah tercatat disampaikan lagi seakan-akan dia dapat langsung daripada Tuhan. Nah ini sekarang kita sudah punya Alkitab. Dan semua nubuatan-nubuatan itu tercatat di dalam Alkitab. Apapun nubuatan itu. Semuanya tercatat di dalam Alkitab. Tidak ada yang tidak tercatat dalam Alkitab. Tentu yang Tuhan rasa dan bukan Tuhan rasa. Tentu yang Tuhan lihat penting dan bermanfaat untuk manusia. Kalau ada orang bilang, kenapa Tuhan tidak bernubuat tentang Amerika? Ya nggak penting untuk manusia. Kenapa Tuhan tidak bernubuat tentang negara Indonesia? Ya memang nggak penting. Ada juga orang yang mau paksa-paksakan kitab-kitab tertentu nubuat seakan-akan katanya di Indonesia ada dalam kitab dinubuatkan. Macam-macam sekarang. Tapi itulah prinsip nubuat. Kemudian harusnya kita memahami dengan baik. Dan sekarang tidak ada lagi orang-orang yang dikaruniai untuk menyampaikan tidak ada lagi. Nah, ada lagi orang yang dikarunia untuk bernubuat, ada lagi. Tidak ada lagi.
Karena nubuat semua sudah tercatat di dalam Alkitab. Oleh sebab itu Alkitab kita itu disebut sebagai kanon tertutup. Kanon tertutup tidak boleh ditambah dan tidak boleh tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Poin yang kedua, orang yang tidak meremehkan nubuat. Kalau tadi orang yang tidak meremehkan nubuat adalah orang yang memperhatikan prinsip Alkitab tentang nubuat. Poin yang kedua adalah orang yang tidak meremehkan nubuat adalah orang yang memperhatikan penggenapan nubuat yang tercatat di dalam Alkitab. Jadi bukan hanya bicara tentang prinsip-prinsipnya, aturan-aturannya, tapi bicara juga tentang bagaimana nubuatan itu digenapi. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, prinsipnya memperhatikan nubuat itu, penggenapan nubuat dan lain-lain itu tercatat di dalam ayat yang ke-21, 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-21 di situ firman Tuhan bilang apa? Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Tuhan bilang ujilah. Supaya bisa memahami penggenapan itu seperti apa. Sudah kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang paling penting yang perlu kita renungkan berkaitan dengan penggenapan nubuat adalah tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Tapi hari ini saya mau bicara tentang bagaimana dia datang. Tetapi hari ini saya mau bicara tentang hal-hal apa yang terjadi menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan itu digenapi. Dan tentu ini menjadi satu apa? Satu peringatan penting bagi kita orang Kristen dan juga bagi gereja tentunya. Jadi apa sih hal yang paling mencolok menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali? Nah, coba kita perhatikan di dalam Matius pasalnya yang ke-24. Matius pasalnya yang ke-24. Kalau kita perhatikan, pasal 24 sampai dengan pasal 25, ini semua konteksnya bicara tentang kedatangan Kristus yang kedua, nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan ada beberapa kita bilang tanda-tanda yang signifikan berkaitan dengan tanda apa? Kedatangan Kristus yang kedua kali. Apa itu? Tanda-tanda yang mungkin menjadi satu lonceng bagi kita dan itu digenapi. Coba kita perhatikan misalnya di dalam ayatnya yang ke-24. Ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26. Ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dan seterusnya. Jadi di sini salah satu tanda yang signifikan yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali adalah apa? Penyesatan. Penyesatan yang dilakukan oleh siapa katanya? Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Kemudian kita buka lagi Lukas pasal 17 ayat 1. Lukas pasalnya yang ke-17. Ayatnya yang pertama. Lukas 17 ayat 1 di situ firman Tuhan bilang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin, tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakan. Jadi Tuhan bilang tidak mungkin tidak ada penyesatan. Penyesatan itu pasti ada. Tetapi katanya apa? Celakalah yang mengadakannya. Nah, Alkitab kasih tahu menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, tanda yang paling signifikan adalah penyesatan. Dan Tuhan bilang kita jangan sampai penggenap negatif dari nubuatan yang ada. Jadi sekarang apa yang mau kita lakukan? Ya, kita cuma punya satu senjata.
untuk bisa menghindar, untuk bisa mengobati, untuk bisa apa? Menangkal penyesatan-penyesatan. Yaitu apa? Yaitu kebenaran. Nah, hadirnya gereja yang Alkitabiah itu adalah satu-satunya cara untuk bisa apa? Menangkal kesesatan itu. Karena kalau tidak, kita akan menjadi penggenap negatif dari nubuatan-nubuatan yang ada. Kita akan menjadi pelaku nubuatan-nubuatan yang sudah apa? Yang sudah disampaikan oleh Alkitab bahwa nanti kesesatan itu ada. Bayangkan, kalau kita berada di dalam penggenapan kesesatan itu aduh, itu bahaya sekali. Oleh sebab itu sekali lagi perlunya gereja yang benar, supaya bisa menangkal apa? Kesesatan-kesesatan itu. Jadi sekarang banyak orang kurang kritis terhadap kondisi-kondisi yang ada. Mereka berpikir, oh iya hal-hal yang berkaitan dengan karunia-karunia mujizat itu hal yang sepele, nggak terlalu berpengaruh dan seterusnya. Tetapi ingat, kalau kita membiarkan itu, berarti sama dengan kita menggenapi kesesatan-kesesatan yang sudah Tuhan sampaikan lewat nubuat-nubuat dalam Alkitab. Tuhan bilang akan ada kesesatan-kesesatan. Dan semua kesesatan itu prinsipnya sama, semua dibungkus dengan firman Tuhan. Ketika Tuhan bicara tadi tentang nabi palsu dalam kitab Yeremia, mereka memakai namaku, kata. Sama seperti yang tercatat dalam Matius pasalnya yang ke-7. Anda sudah sering baca juga. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Bukan yang berseru-seru yang akan diselamatkan, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Ada orang yang katanya melakukan nubuat, melakukan tanda-tanda, melakukan mujizat-mujizat. Kenapa Tuhan kecam itu semua? Itu sama seperti nabi palsu dalam perjanjian lama. Karena nabi-nabi palsu dalam perjanjian lama, mereka tidak diberikan otoritas untuk melakukan itu, tetapi mereka seolah-olah melakukan itu untuk apa? Menipu banyak orang. Nah, hal itu terjadi sekarang. Tidak ada lagi orang yang diberikan otoritas untuk melakukan itu. Tetapi mereka memaksakan diri untuk melakukan otoritas semacam otoritas yang berasal dari Tuhan. Untuk apa? Menipu banyak manusia. Untuk menipu banyak manusia. Bahkan Yudas bilang, semuanya untuk mencari keuntungan. Coba kita lihat. Yudas pasal 1. Yudas 1 ayatnya yang ke-16. Sebelum kita baca, kita harus lihat dulu bahwa ini konteksnya untuk guru-guru palsu atau pengajar-pengajar palsu. Nah, di dalamnya ada penubuat-penubuat palsu. Bahkan orang yang melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Nah, coba kita lihat ayatnya yang ke-16. Dikatakan apa? Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka menjilat untuk apa katanya? Mendapat keuntungan. Dan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak tahu seberapa besar keuntungan ketika orang menipu orang Kristen dengan cara-cara yang demikian. Tentu ada keuntungan. Karena begini. Karena tidak ada orang yang mau melakukan hal yang konyol kalau tidak ada keuntungan. Betul tidak? Nggak mungkin. Ada orang kalau melakukan sesuatu yang kelihatan konyol, dihujat-hujat. Misalnya dihujat-hujat kan. Oh, dasar kau pembohong dan seterusnya. Tapi mereka sudah hitung, untung ruginya sudah dihitung. Itu nggak mungkin nggak dihitung. Kalau untung ruginya nggak dihitung, mereka nggak mau lakukan itu. Mereka sudah untung rugi paling ada berapa orang yang menghujat, tetapi pasti ada yang percaya, kan gitu kan? Yang percaya pasti tetap datang, pasti tetap dukung. Nah, ini orang yang mencari keuntungan dari perkara-perkara yang tidak dipercayakan oleh Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan lebih dahsyat lagi, ada yang memproklamirkan pergerakan Pentakosta ketiga. Wah, itu dahsyat, saudara. Karena apa? Yang pertama, peristiwa Pentakosta ini kan pengaruh besar.
Di abad pertama kan pengaruhnya besar. Betul tidak? Ketika pada hari ke-50 Tuhan mencurahkan Roh Kudus ke atas murid-muridnya. Kuasa dari peristiwa Pentakosta itu besar atau tidak? Besar sekali. Katanya seluruh Injil itu diberitakan ke seluruh dunia. Orang setelah peristiwa Pentakosta, Petrus semakin berani untuk berkhotbah. Kemudian berapa ribu orang ditambahkan menjadi percaya. Kan itu Alkitab bilang kan? Pada peristiwa Pentakosta di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kemudian habis itu orang bilang, oh ada Pentakosta kedua sudah pernah terjadi juga. Dan kuasanya besar yang terjadi di Amerika sana dalam Azusa Street. Itulah muncul gerakan karismatik. Nah, sekarang untuk membuat ledakan yang lebih besar lagi, untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar lagi, mereka bilang hari ini terjadi apa? Gerakan Pentakosta ketiga. Di mana katanya? Di Indonesia. Dan Tuhan pilih satu orang pencetus gerakan itu. Saya nggak usah sebut namanya. Kemudian dia bawa nabinya dari Amerika namanya Cindy Jacobs. Untuk menyatakan nubuatan bahwa orang ini memang dipilih. Wah, semua sudah disetting, saudara. Bayangkan. Karena begini, kalau oknum ini ngomong langsung bahwa saya ini dipilih oleh Tuhan untuk menanamkan api Pentakosta ketiga di Indonesia, mungkin lebih banyak orang yang akan tidak percaya. Supaya lebih banyak yang percaya, yang dibohongi, dia pakai apa? Dia pakai nabiah. Nabiahnya dari siapa? Dari mana? Dari Amerika. Nggak tanggung-tanggung. Dari Amerika seorang perempuan. Namanya Cindy Jacob. Kemudian Cindy Jacob ini kasih nubuat. Bahwa apa yang terjadi sekarang itu adalah penggenapan dari firman Tuhan. Orang yang berdiri di hadapan Anda adalah orang yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Untuk menanamkan api Pentakosta yang ketiga di Indonesia. Dia suruh sambut. Padahal Pentakosta cuma terjadi satu kali dalam Alkitab. Nggak mungkin terjadi lagi. Mencari keuntungan atau tidak, saudara? Ada yang menghujat, pasti ada yang menghujat. Tetapi ada yang percaya atau tidak? Mungkin banyak yang percaya dan itulah keuntungannya. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yudas. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab berkata bahwa tidak mungkin tidak ada kesesatan. Kesesatan itu pasti ada. Tetapi celakalah orang yang apa? Mengadahkannya. Oh, kita gereja yang Alkitabiah, gereja yang benar. Harus berhati-hati dengan pesan-pesan yang seperti ini, supaya kita jangan jadi orang-orang yang jangan jadi oknum-oknum yang apa? Yang menggenapi secara negatif nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Alkitab, yaitu berkaitan dengan kesesatan-kesesatan itu. Jarak kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hal ini penting. Kita pahami dan sekarang bagaimana kita supaya bisa beriman dengan benar? Apakah kita harus perlu percaya lagi kepada orang-orang tertentu yang bernubuat dan seterusnya? Oh, enggak perlu. Karena Alkitab sendiri yang kasih tahu. Kolose pasal 2 ayat 18. Kolose pasalnya yang ayat yang ke-18. Sudah dapat? Kolose pasalnya yang kedua, ayat yang ke-18, firman Tuhan. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang apa katanya? Pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berapa? Berkanjang kepada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Berkanjang kepada penglihatan. Nggak perlu lagi sekarang. Sekarang kita punya Alkitab. Alkitab sudah cukup untuk kasih tahu kita tentang nubuatan-nubuatan. Jadi iman kita bukan berdasarkan nubuatan lagi yang disampaikan oleh orang-orang liar itu. Tidak. Tapi iman kita didasarkan kepada Alkitab yang nubuatannya jelas. Oleh sebab itu sekali lagi. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. Ayat yang ke-21 bilang apa? Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kita harus uji. 1 Yohanes, coba kita buka. 1 Yohanes 4. 1 Yohanes pasalnya yang ke-4. Ayat 1. 1 Yohanes pasal 4. Ayat 1. Sudah dapat semua? 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah?
Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi kemana katanya? Pergi ke seluruh dunia. Tuhan bilang apa katanya? Uji. Sebab banyak nabi-nabi palsu telah pergi ke seluruh dunia. Bayangkan, di abad pertama Yohanes sudah ngomong seperti itu. Bagaimana sekarang? Bagaimana sekarang? Di abad pertama, Rasul masih hidup. Nabi-nabi palsu sudah keliaran. Sudah keliaran kayak mafia, sebarin berita-berita palsu. Oh, sekarang lebih banyak lagi, saudara. Sekarang lebih banyak lagi. Kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak kuat dalam kebenaran firman Tuhan, kita tidak punya pemahaman firman Tuhan yang baik, maka kita akan gampang dihanyutkan. Firman Tuhan bilang, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, bersyukur ya Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali oleh firman yang sudah tercatat di dalam Alkitab, supaya kami jangan meremehkan nubuat-nubuatan. Dengan cara kami memahami bagaimana prinsip-prinsip nubuatan yang diajarkan oleh Alkitab, dan bagaimana penggenapan-penggenapannya dalam kehidupan kami. Ada nubuatan yang negatif berkaitan dengan kesesatan-kesesatan. Dan kami sebagai orang-orang percaya, pimpinlah kami ya Tuhan, supaya kami tidak terlibat, tidak terhanyut dalam kesesatan-kesesatan yang sudah dinubuatkan oleh firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.